menjelaskan tentang pengoperasian bisnis dari PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana di PT tersebut tepatnya di bekerja. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang latar belakangnya manajemen. Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan, umumnya berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Aktivitas tersebut akan diatur sedemikian rupa sehingga bisa mewujudkan tujuan usaha secara nyata. Ada juga menurut Magor & Ward 2012, proses bisnis adalah kumpulan-kumpulan aktivitas atau tugas yang menghasilkan sesuatu. Sebenarnya dari kedua tujuan ini, definisi ini, saja tujuannya adalah sama, untuk menghasilkan sesuatu atau menghasilkan tujuan gitu. Oke. Jadi proses bisnis ini itu pasti akan dilakukan dengan tujuan tertentu atau mungkin dengan bisnis yang tertentu yang bisa menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kalau jasa sih mungkin kayak customer service itu kan menjual jasa, jatuhnya kita yang harus kita yang harus menangani customer dengan baik atau melayani customer dengan baik. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang perbankan. Perbankannya dulu. Perbankan memiliki peranan besar dalam perekonomian suatu bangsa, termasuk Indonesia. Perbankan mengelola dana masyarakat yang tidak terpakai dengan menyalurkan kepada masyarakat yang lain melalui kredit, sehingga perekonomian masyarakat bergerak dengan sedemikian dan perekonomian bangsa pun bergerak. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dapat didefinisikan sebagai kalau bank itu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi contohnya itu kita nabung di Bank Asia, kemudian ada masyarakat lain yang ingin mengajukan kredit pada bank. Jadi maksudnya gini, si A itu menabung, sedangkan si B ini meminjam. Jadi uang yang ditabung oleh si A itu akan dipinjamkan ke si B. Kemudian itu dengan banyak masyarakat kayak gitu. Jadi uang perekonomian di Indonesia itu akan berputar-putar terus kayak gitu. Nah, sedangkan perbankan definisinya segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kegiatan usaha atau yang lain-lainnya. Kemudian di sini juga di BCA ini ada tabungan hari depan atau yang lebih dikenal dengan tahapan BCA, adalah salah satu produk perbankan unggulannya BCA. Jadi gini, di ATM BCA itu ada banyak produknya. Di BCA itu ada banyak produknya, ada tahapan BCA, ada ekspresi, ada tabunganku, deposito, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau tahapan-tahapan BCA ini ada 3 proses nih sebenarnya. Kalau misalkan kita mau bikin ATM di BCA, itu ada 3 tahap. Pertama, itu pembukaan rekening. Kedua itu hitungannya kayak transaksi dan yang lain sebagainya. Itu kan deposito, itu termasuk sebuah transaksi sih. Terus penutupan rekening. Contoh, kalau misalkan rekeningnya sudah tidak mau dipakai lagi, itu bisa ditutup. Tapi itu juga bisa menyarankan kan kalau nutup itu harus datang ke cabang. Nah, sebenarnya nasabah juga nggak perlu datang ke cabang untuk penutupan. Kalau misalkan rekeningnya dalam 6 bulan itu kosong atau dalam 6 bulan itu sudah tidak digunakan lagi, itu akan ditutup secara otomatis dan permanen gitu. Jadi nasabah kalau misalkan sibuk ataupun nggak bisa datang ke cabang, itu bisa banget melakukan hal itu gitu. Terus kalau misalkan penutupan ATM di BCA itu dikenakan biaya. Sebenarnya biaya penutupan itu setara dengan biaya uang yang mengendap gitu. Nah, produk-produk di BCA ini kan ada banyak nih, kartu-kartunya, ada tahapan ekspresi, tabunganku. Nah, kalau yang tahapan ini dia itu setoran awalnya 500.000, terus saldo mengendapnya 50.000. Kemudian yang tahapan ini menggunakan buku, dan dia tuh ada 3 jenis, ada silver, gold sama platinum. Bedanya apa? Kalau silver itu bisa untuk transfer sampai 50 juta, kalau yang gold itu bisa sampai 75 juta, kalau yang platinum itu bisa sampai 100 juta kayak gitu. Nah,
Sedangkan yang ekspresi dia itu setoran awalnya cuma 50.000 dan saldo mengendapnya cuma 10.000 rupiah. Kemudian tahapan ekspresi ini tidak menggunakan buku, tetapi limitnya lebih kecil dibanding tahapan silver, gold, atau platinum. Nah, ekspresi sendiri itu bisa transaksi sampai 25 juta kayak gitu. Sedangkan tabunganku, sebenarnya tabunganku ini adalah programnya pemerintah. Jadi pemerintah menyarankan untuk semua bank untuk membuat rekening yang dimana masyarakat itu bisa untuk menabung tanpa ada biaya admin gitu, karena kan ada beberapa nasabah yang tidak mau dikenakan biaya admin, jadi maka kita keluarkanlah tabunganku. Tapi ini juga program pemerintah kayak gitu. Nah, dia ini gak ada saldo mengendapnya, setoran awalnya cuma 20.000 tapi tidak ada saldo mengendap, dapat buku, dapat kartu juga. Kemudian dia itu tidak ada biaya kartu, jadi dia benar-benar free. Mau ganti buku, mau ganti kartu itu benar-benar free. Tapi minusnya dia tidak bisa menggunakan fasilitas BCA. Contohnya kayak mobile banking, klik BCA atau My BCA. Jadi dia benar-benar mengkhususkan untuk menabung. Jadi blog ini benar-benar khususnya untuk menabung. Jadi tidak bisa menggunakan mobile banking, klik BCA atau yang lain sebagainya. Jadi nggak bisa untuk transaksi gitu. Nah, kalau tabunganku ini transaksinya itu maksimal 4 kali. Lebih dari 4 kali itu akan dikenakan biaya, bukan biaya admin ya, jatuhnya biaya transaksi, bisa sih disebut biaya admin. Itu 2.500 per transaksi seperti itu. Nah, kalau deposito, sebenarnya kalau deposito di cabang di kita itu 1,9%. Di cabang itu deposito 1,9%. Kemudian sama prosesnya, bisa aro plus, bisa aro, bisa tidak diperpanjang. Contoh gini, kalian nabung 10 juta, kemudian milihnya yang aro plus. Kalau aro plus contoh 10 juta, terus bulan depannya dapatnya 20.000. Berarti kan total yang ada di deposito 10 juta 20.000. Nah, 10 juta 20.000 itu lagi diputar lagi, didepositoin lagi. Contoh bulan depannya lagi dapat 30.000 contohnya. Berarti kan hitungannya uang kalian yang ada di depositin ke BCA itu 10.050.000. Itu akan diperpanjang, akan terus menerus. Tapi kalau yang aro aja nih, nggak pakai aro plus, jadi uang bunganya ini akan langsung masuk ke rekening pada saat pencairan, tapi bunganya nggak digulung. Sebenarnya sayang kalau kayak gini. Kalau misalkan memang bisa jangka waktu panjang, harusnya digulung. Bukan harusnya sih, maksudnya kita jadi kita ini nyaraninnya digulung, karena kalau misalkan digulung itu bunganya akan lebih besar seperti itu. Oke, sebenarnya programnya BCA ini cukup banyak ya, ada KHK juga, ada yang lain sebagainya kayak gitu. Terus kalau produk-produk digital BCA juga nggak kalah bayarnya nih sama produk-produk kayak kartu-kartunya atau yang lain sebagainya. Produk-produk digital BCA itu ada BCA Mobile, Klik BCA, My BCA, Halo BCA, Blue by BCA Digital, eBrands, terus dan banyak yang lain sebagainya. Dan Welma itu untuk investasi sih sebenarnya. Jadi ada reksadana, ada obligasi. Kalau misalkan teman-teman semuanya itu sering banget invest, boleh. Oke, kalau produk-produk BCA tadi aku udah jelasin, kurang lebihnya sebenarnya seperti itu. Dan kita sekarang bahas tentang produk-produk digitalnya BCA. Produk-produk digitalnya BCA itu ada BCA Mobile, Klik BCA, My BCA, Halo BCA, Blue by BCA Digital, ada juga Welma, ada juga eBrands gitu. Aku bakal jelasin sesuatu sih. Kalau BCA Mobile biasanya sih anak-anak muda zaman sekarang ataupun yang sudah di atas anak muda bisa juga pakai BCA Mobile ini. BCA Mobile ini untuk transaksi, kita tuh bisa transaksi menggunakan BCA Mobile itu dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, untuk transaksinya sendiri itu tinggal menggunakan handphone aja. Kalian bisa install aplikasi namanya BCA Mobile.
BCA Mobile ini sebenarnya bisa untuk isi flash juga, bisa untuk pembayaran, bisa untuk top up dan beli pulsa dan lain sebagainya. Nah, kalau klik BCA ini kalian bisa lihat mutasi 5 tahun ke belakang. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya-nanya nih tentang pengeluaran kalian atau pemasukan kalian misalkan di 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, kalian bisa ngelihatnya di klik BCA kayak gitu. Nah, klik BCA ini sebenarnya ada 2 nih aktivasinya, aktivasi finansial, ada aktivasi non finansial. Kalau kalian aktivasi yang finansial, yang finansial itu kalian bisa untuk transaksi. Tapi kalau kalian aktivasinya yang non finansial itu tidak bisa untuk transaksi. Jadi kalian tuh cuma bisa lihat saldo sama lihat mutasi yang 5 tahun ke belakang itu juga bisa. Nah, kalau misalkan kalian yang finansial itu bisa untuk transaksi, kalian pasti dapat tokennya ini. Terus tokennya ini sebenarnya agak sedikit rumit sih kalau untuk kalangan-kalangan baru yang menggunakan token itu, karena ada API 1, API 2 gitu kan. Aku juga nggak pakai token sih kebetulan karena emang udah sesimpel mobile banking. Cuman plusnya di sini kalau kalian pakai token, kalian itu bisa transaksi sampai 500 juta. Sedangkan pakai BCA Mobile itu kalian bisa cuma transaksi ya sesuai kartu kalian. Kalau kartu kalian ekspeksi ya cuma sampai 25 juta. Kalau kartu kalian platinum ya bisa sampai 100 juta. Cuman ada beberapa nasabah yang tidak cukup tuh menggunakan kartu tersebut, jadinya kita kasihlah di BCA gitu. Terus kita juga ada produk namanya My BCA. Bedanya apa sih My BCA sama klik BCA sama mobile banking? Bedanya ini ketara banget sih. Pertama, kalau mobile banking itu bisanya satu nomor hanya satu rekening, ya kan? Jadi kalian misalnya punya 3 rekening. Terus yang didaftarin ke BCA Mobile itu biasanya cuma rekening pertama. Rekening yang lainnya tuh bisa sih didaftarin, cuman di beda handphone karena yang kita ketahui juga handphone itu kan cuma bisa download cuma satu aplikasi gitu kan. Nah, ya itu nggak bisa kan, nggak mungkin nih kalian download 3-3 aja di handphone yang sama, itu nggak mungkin sih karena kan Play Store atau iOS juga nggak akan bisa untuk install 3 aplikasi yang sama seperti itu. Nah, kalau My BCA ini satu nomor handphone bisa berlaku sampai 10 rekening. Jadi semua rekening kalian itu bisa ditaruh di My BCA, kalian bisa lihat di My BCA. Nah, keunggulannya apa sih My BCA dari mobile banking? Keunggulannya kalau My BCA tanpa token pun kalian bisa transaksi di atas 100 juta. Dia ini bisa transaksi di atas sampai 300 juta. Jadi yang paling rendah itu ada My BCA, ada mobile banking, terus ada My BCA, yang terakhir ada klik BCA. Ini klik BCA itu di atasnya justru. Jadi kalau misalkan nasabah baru punya banking, jadi kita saranin dulu pakai My BCA. Kalau misalkan nasabah udah punya My BCA tapi masih kurang gitu, kita saranin pakai Ki BCA gitu. Terus kalau BCA, kalau kalian ada kendala, kartu kalian hilang ataupun sebagainya, pasti kalian hubungin Halo BCA kan untuk pemblokiran atau sebagainya, itu dikenakan pulsa tuh. Nah, kalau di Halo BCA kalian itu cuma download aplikasinya aja, terus kalian bisa telepon BCA bebas pulsa, mau 1 jam 2 jam itu tetap bisa. Jadi cuma bisa, jadi aplikasi Halo BCA ini bisa pakai internet, pakai data, nggak perlu pakai pulsa, nggak perlu beli pulsa. Nah, Blue by BCA Digital ini produk barunya BCA. Nah, kalau Blue sendiri itu ada 3. Jadi di dalam aplikasi Blue Account itu ada 3. Yang pertama ada Blue Saving, Blue Getter, sama Blue Deposito. Bedanya apa aja? Bedanya kalau Blue Saving hitungannya kalian kayak nabung pada umumnya aja, kayak nabung biasa, tapi kalian dapat bunga 3%. Nah, kalian dapat bunga 3%, bisa diambil kapan aja. Terus nggak ada syarat dan ketentuan ataupun yang lainnya. Maksudnya syarat sih pasti ada ya, karena kan pembukaan rekening baru jadinya. Cuman enaknya dapat bunga. Kalau di ATM kan nggak dapat bunga, adanya dapat admin kaliannya gitu. Nah, kalau deposito itu sebenarnya sama depositonya kayak di cabang. Bedanya dia itu bunganya 4%. Kalau di cabang kan cuma 1,9. Kalau di Blue 4%,
belum dipotong pajak ya bersihnya kira-kira 3,2%, cuma kan lumayan kan. Kalau di cabang kan kira-kira bersihnya 1,5 aja seperti itu. Cuman kalau dari tingkat keamanan yang namanya aplikasi, yang namanya digital punya, itu kita nggak bisa bilang 100% aman, walaupun ada passwordnya maupun ada PIN ATM-nya, itu kita nggak bisa bilang 100% aman, karena sekarang zaman semakin canggih, kita nggak tahu apa yang mereka akan kerjakan atau kayak gimana gitu. Tapi tenang aja, kalau di cabang itu harus menggunakan KTP untuk transaksi, menggunakan KTP untuk segala jenis transaksi gitu. Jadi kalau misalkan gak bawa KTP ya kita bisa bantu sih, cuman pasti ada proses yang panjang kayak gitu. Nah, bedanya apa sih Blue di Blue by BCA atau deposito di BCA? Bedanya itu ya tadi sebenarnya bedanya cuma di persen, kemudian bedanya itu di mudah, jadi ada mudah dan cepat. Nah, kalau misalkan Blue kalian mau cairin kapanpun tuh bisa, bukan cairin kapanpun ya, maksudnya kalian gak ada waktu nih, misalkan udah dewa tempo tapi kalian gak ada waktu di ke bank. Nah, kalau di Blue kan ibaratnya kalian cairin sendiri nih pakai handphone gitu. Kalau deposito di cabang itu kan harus datang ke cabang seperti itu. Terus ya enaknya sama dia kayak di cabang, bisa bunga digulung, bisa enggak, bisa tidak diperpanjang. Terus jangka waktunya juga sama, bisa 1 sampai 12 bulan gitu. Terus enak lagi, cuman minimal deposito itu cuma 1 juta. Kalau di cabang itu bisa sampai 8 juta. Jadi kalau di cabang itu 8 juta, kalau di Blue cuma 1 juta kayak gitu. Nah, terus di sini aku juga bakal jelas-jelasin mesin-mesin di BCA itu apa aja sih. Mesin di BCA itu ada mesin CS digital, ada mesin e-service, ada mesin start teller kayak gitu. Nah, kalau misalkan mesin CS digital, kalau mesin CS digital itu dia itu bisa cetak kartu, buka blokir mobile banking, buka blokir klik BCA. Jadi contoh gini, kartu kalian hilang nih, tapi kalian itu nggak ada waktu untuk ke BCA. Biasanya di cabang-cabang BCA walaupun udah tutup, biasanya tuh di depannya ada mesin CS digital, mesin untuk ganti kartu kayak gitu. Nah, jadi kalian itu nggak perlu ngantri lagi untuk ganti kartu, untuk upgrade kartu, kalian nggak perlu ngantri lagi, kalian bisa langsung datang ke mesin CS digital. Terus ada mesin e-service. E-service ini untuk cetak buku, pembukaan rekening, bisa juga untuk pendaftaran mobile banking, bisa juga untuk ganti buku. Jadi semuanya udah digital punya banget ya, pokoknya benar-benar pakai mesin, semua pakai mesin. Jadi yang tadi CS digital bisa buka kartu, bisa buka blokir kartu, bisa buka blokir mobile banking, bisa buka blokir klik BCA. Sedangkan e-service itu bisa untuk pembukaan rekening, bisa untuk set buku, ganti buku, terus aktivasi klik BCA, aktivasi mobile banking, banyak banget. Jadi hitungannya kalian gak perlu nanti lagi sekarang di BCA. Jadi kalian udah sangat mudah, cepat, dan praktis ya pokoknya. Terus kalau start teller, kalau kalian ada transaksi di atas di bawah 50 juta, misalnya kalian masuk orang nih di bawah 50 juta, kalian bisa langsung ke start teller. Itu bisa langsung mesin yang itu nggak perlu nunggu lagi untuk tellernya ngambil uang kalian. Jadi kalian tinggal masukin ke mesin, terus udah langsung ada nih totalnya berapa, tinggal tinggal tellernya yang ngasih suratnya ke kalian, misalkan contohnya kopiannya sih ke kalian kayak gitu. Jadi udah mudah banget ya sekarang, semuanya di BCA itu udah mudah banget. Terus ada satu lagi nih, kalian ke teller itu biasanya sekarang kita mengeluarkan produk e-branch. E-branch itu berguna untuk kalian setoran di teller. Jadi sekarang itu kalau misalnya mau setoran nggak usah pakai slip, jadi kita mengurangi kertas juga. Jadi kalau mau setoran bisa pakai aplikasi yang namanya e-branch. E-branch ini dia itu bisa untuk setoran, penarikan, ngambil
apa antrian itu juga bisa, terus semuanya juga udah bisa, artinya semuanya udah digital punya, kecuali yang berat-berat nih kayak buka rekening perusahaan, terus kena kendala di perusahaan atau yang sebagainya. Kalau terus misalkan mau jalan-jalan ke luar negeri, ada pembuatan visa, bikin kan kalau pembuatan visa itu bikin rekening koran, dia harus dilegalisir, kemudian referensi bank harus dicap juga. Jadi biasanya di CS customer service itu biasanya kayak gitu-gitu. Sisanya kalian bisa automation, sekarang tuh semua udah cepat dan mudah kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa sih? Nah, Bank BCA ini telah menggunakan teknologi yang sangat strategis dan penggunaan teknologi yang canggih secara tepat telah menjadi unsur paling penting dalam kekuatan kompetitif Bank BCA untuk mengakses informasi tentang apa saja mengenai Bank BCA, sehingga nasabah nasabah ini dengan mudahnya memperoleh informasi yang mereka inginkan. Jadi hitungannya nasabah itu dengan mudah memperoleh informasi yang mereka inginkan. Kalian mau informasi apapun, solusinya pasti ada kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya Bank BCA telah menggunakan teknologi yang sangat strategis dan penggunaan teknologi yang sangat canggih serta tepat telah menjadi unsur penting dalam kekuatan kompetitif Bank BCA. Untuk mengakses informasi tentang apa saja mengenai Bank BCA, bisa langsung cek aja di www.bca.co.id, sehingga nasabah dengan mudahnya memperoleh informasi yang mereka inginkan. Oke, dan saran untuk Bank BCA harus lebih meningkatkan lagi nih keamanan dan kemudahan transaksi, sehingga makin membantu banyak para nasabahnya sendiri, serta memperbanyak sarana perbankan yang sudah mumpuni untuk dihadirkan di semua cabang yang ada di Indonesia demi meningkatkan service quality BCA. Jadi memang sih keamanannya sudah sangat bagus banget, maksudnya keamanannya sudah terjamin jatuhnya, tapi kita harus tetap tingkatkan lagi karena zaman semakin canggih, jadi kita juga harus tetap semakin canggih gitu. Nah, demi meningkatkan service quality BCA, semoga mesin-mesin di BCA sudah ada di seluruh cabang di Indonesia. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih semuanya udah ada atau belum, cuman semoga semuanya udah ada, jadi semua masyarakat Indonesia bisa coba ini mesin-mesin di BCA. Apa aja sih mesinnya yang tadi aku sebutin kayak gitu. Pokoknya jangan lupa datang ke BCA dan buka rekening di BCA kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, boleh banget DM aku atau chat di kolom komentar. Nanti pasti aku bakal jawab sih kayak gitu. Pokoknya jangan lupa kalian transaksi di BCA, gunain semua aplikasinya, gunain semua mesinnya biar kalian makin canggih, makin keren, dan makin tahu lah banyak. Kalau di BCA itu punya banyak mesin loh yang kalian belum tahu. Ya, kalian buka rekening di BCA. Paling itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, boleh chat aku aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.